Hai guys, aku Tiara and welcome back to my channel. So hari ini aku mau bawain case misteri lagi. Ini case tentang orang hilang, tepatnya seorang anak. Dan perlu kalian garis bawahi bahwa anak ini sudah hilang selama lebih dari 27 tahun lamanya. Dan pada saat itu case ini tuh sangat nge-boom banget, sangat viral banget pada masanya. Karena case ini tuh melibatkan banyak banget pihak. So, daripada lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Oke, kasus ini tentang seorang anak laki-laki bernama Jacob Wetterling. Jacob lahir pada tanggal 17 Februari 1978 di Saint Joseph, Minnesota, Amerika Serikat. Orang tuanya bernama Jerry dan Patty Wetterling. Jacob juga punya 3 orang saudara kandung bernama Carmen, Amy, dan Trevor Wetterling. Aku mau kasih gambaran sedikit guys. Wilayah Jacob tinggal ini di Saint Joseph, Minnesota. Ini tuh wilayahnya agak pedesaan, tapi belum terlalu masuk pedesaan banget. Jadi kalau mau ke rumahnya Joseph, itu harus ngelewatin jalan yang panjang banget. Dan di sekitarnya itu banyak ladang jagung, semak-semak, kerumputan, bahkan pohon-pohon. Jadi hampir pedesaan tapi belum pedesaan banget, karena dari kota itu ya masih agak deket lah, cuma ya nggak deket-deket banget. Saat itu Jacob berusia 11 tahun dan sedang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Today, October 12th, I'm 5 feet tall. My whole name is Jacob Irvin Wetterling. My favorite food is steak. My favorite color is blue. My best friend is Aaron Larson. My favorite thing to do most is watch football. My favorite sport is football. What I want to be when I grow up is a football player. My favorite hobby is collecting football cards. I don't have a favorite book, and my newest friend is Gabe. I'm finished. Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 1989, di pagi hari seperti biasanya Jacob bangun pagi lalu dia ikut ayahnya pergi memancing. Karena memang pada dasarnya Jacob ini suka sekali memancing. Dan setelah siangnya akhirnya mereka kembali pulang ke rumah karena pada siang hari mereka ada janji untuk menonton pertandingan football pada saat itu. Setelah selesai menonton pertandingan football di TV, akhirnya ayahnya Jacob ini mengajak Jacob beserta adiknya ini main keluar di halaman belakang untuk main football. Seperti hari-hari Minggu pada umumnya, jadi mereka sekeluarga ini quality time lah nih bareng-bareng. Tapi pada saat itu orang tuanya Jacob ini nggak bisa nemenin mereka terlalu lama. Karena orang tuanya Jacob ini itu punya janji untuk makan malam bersama dengan teman mereka di rumah teman mereka yang jaraknya ini sekitar 20-25 menit dari rumah mereka tinggal. Karena mereka pikir mereka nggak akan pergi terlalu lama dan nggak akan sampai tengah malam juga, akhirnya mereka sepakat untuk meninggalkan Trevor 10 tahun, Jacob 11 tahun, dan Carmen 8 tahun di rumah bertiga seorang diri. Karena kebetulan Amy, kakak tertua Jacob ini sedang pergi keluar rumah karena kan ini hari Minggu. Jadi Amy pergi keluar bersama dengan teman-temannya. Alhasil mereka bertiga inilah ditinggalkan hanya bertiga di rumah. Tapi sebelum mereka pergi, mereka meninggalkan nomor telepon rumah di mana temannya tinggal. Jadi kalau misalkan Jacob ada perlu sesuatu atau kenapa-kenapa bisa langsung telepon ke nomor tersebut. Dan mereka juga bilang bahwa Jacob boleh mengajak temennya untuk nemenin Jacob beserta adik-adiknya di rumah sementara orang tuanya ini sedang pergi. Jadi akhirnya Jacob mengajak sahabatnya yang bernama Aaron yang berusia sama seperti Jacob, 11 tahun juga. Di rumah ketiga anak laki-laki ini, Jacob, Aaron, dan Trevor menghabiskan waktu bersama. Tapi pada saat itu mereka memutuskan untuk menonton film. Dan mereka harus meminjam film itu di tempat rental, di mana tempat rentalnya itu nggak terlalu jauh dari rumahnya Jacob. Nah akhirnya mereka menelpon orang tuanya Jacob, Patty dan Jerry. Dan pada saat itu ibunya Jacob, Patty, itu dengan tegas menolak atau tidak memperbolehkan mereka bertiga untuk pergi keluar rumah untuk menyewa film. Karena selayaknya seorang ibu, Patty ini khawatir bahwa kan di luar itu gelap, sangat gelap.
Karena yang aku kasih tahu di awal, aku udah kasih gambaran di awal bahwa area rumah Jacob ini kan dikelilingi ladang, dikelilingi banyak semak-semak, dan pencahayaan ini sangat minim, bahkan sama sekali nggak ada pencahayaan kecuali di rumah-rumah aja. Jadi Patty ini sebagai seorang ibu tentu sangat khawatir dan tidak memperbolehkan. Tapi kemudian Trevor bilang, "Coba aku bicara dengan ayah." Yap, sama aja kayak misalkan kita, kalau misalkan kita minta izin nih ke orang tua kita, minta izin ke ibu nggak ngebolehin, tapi kadang ayah itu bisa ngebolehin. Nah betul saja, ayahnya ini, Jerry, itu mengizinkan mereka untuk keluar rumah menyewa film, tapi dengan syarat bahwa mereka harus membawa penerangan, yaitu senter, dan memakai reflective vest. Kamu tahu reflective vest itu kayak rompi yang dipakai biasanya sama polisi atau suka kita temuin juga di pekerja bangunan. Itu biasanya rompi yang suka ada list warna hijau atau warna orange. Biasanya kalau malam-malam itu dia akan terang sendiri tuh, si garisnya itu. Dan orang tuanya juga menelpon tetangganya Rachel yang berusia 14 tahun untuk minta tolong menjaga Carmen sementara ketiga anak cowok ini itu pergi ke tempat rental. Mereka bertiga bersiap untuk pergi dengan bersepeda ke tempat rental setelah mengambil senter dan memakai reflective vest. Perjalanan menuju tempat rental itu melewati jalan yang panjang yang dikelilingi samping-sampingnya ladang-ladang jagung dan semak-semak dan sangat gelap. Satu-satunya pencahayaan yaitu dari senternya Jacob doang. Dan sampainya di tempat rental, mereka segera memilih film yang akan mereka tonton dan bergegas untuk segera pergi pulang ke rumah. Tapi saat di perjalanan pulang, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ini seperti mimpi buruk setiap orang tua, bahkan setiap anak-anak yang aduh jangan sampai deh ngalamin kayak gini. Di tengah perjalanan, mereka diberhentikan oleh seorang pria yang memakai masker dan berpakaian serba hitam dan membawa senjata api. Dia itu berjalan mendekati mereka dan berteriak menyuruh mereka segera turun dari sepedanya dan berbaring terlungkup menghadap tanah. Saat itu mereka berpikir bahwa mungkin itu anak remaja yang mau menakut-nakuti mereka, yang mau memprank mereka. Tapi seketika pria itu menanyakan satu persatu umur mereka. Trevor menjawab umur dia 10 tahun. Lalu kemudian pria itu menyuruh Trevor untuk berbalik dan pergi lari sekencang-kencangnya. Jangan menengok ke belakang. Jika Trevor menengok ke belakang, dia akan ditembak. Lalu kemudian Trevor berlari sekencang-kencangnya menuju semak-semak. Kemudian tersisa Aaron dan Jacob. Aaron dan Jacob sama-sama 11 tahun. Tapi si pria ini sepertinya lebih tertarik kepada Jacob. Akhirnya Aaron dia suruh pergi juga, lari sekencang-kencangnya. Sama, jika Aaron berbalik ke belakang maka Aaron akan ditembak. Kemudian Aaron pun lari sekencang-kencangnya sampai dia dapat menyusul Trevor. Ketika mereka berdua bertemu dan mereka pikir mereka sudah terlalu jauh, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti dan kembali menengok ke belakang. Tapi ketika mereka menengok ke belakang, mereka tidak melihat apapun lagi. Baik orang itu maupun Jacob sudah nggak ada. Trevor dan Aaron segera pulang ke rumah. Dan sampainya di rumah mereka histeris, panik, sambil nangis mereka berteriak bahwa Jacob diculik, Jacob diculik, Jacob diculik. Dan Rachel yang pada saat itu lagi ada di rumahnya jagain Carmen, karena panik juga, karena dia kan juga masih muda, nggak tahu apa-apa, bingung harus ngapain. Akhirnya Rachel ini pulang ke rumah, ngomong ke orang tuanya untuk minta tolong ayahnya nelfon ibunya Jacob. Dan akhirnya ayahnya Rachel ini menelpon orang tuanya Jacob, meminta mereka untuk segera pulang karena Jacob hilang diculik. Dan dia juga langsung menelpon 911 pada saat itu untuk memberitahukan keadaan yang sedang terjadi sekarang. Saat polisi tiba di rumah, seperti biasanya polisi langsung bertanya mengenai detail kejadian yang terjadi kepada Trevor dan Aaron. Tapi yang sangat disayangkan, polisi ini pada awalnya tidak mempercayai apa yang Trevor dan Aaron katakan. Karena mereka pikir bahwa mungkin saja Trevor, Aaron, dan Jacob ini sedang bermain pistol. Dan tidak sengaja salah satu di antara mereka menembakkan pistol tersebut ke arah Jacob. Dan karena mereka takut, mereka mengarang semua cerita ini untuk menutup-nutupinya. Itu yang polisi pikirkan pada saat itu.
Jam 10.45 malam, tepatnya 2 jam setelah penculikan Jacob, akhirnya polisi dan timnya mulai melakukan proses pencarian. Mereka melakukan proses pencarian pertama di tempat di lokasi di mana Jacob diculik. Pada saat itu semua tim dikerahkan untuk mencari Jacob, baik pemadam kebakaran, bahkan helikopter pun itu dihadirkan untuk membantu proses pencarian. Kasus ini menjadi sangat besar banget, sangat nge-boom banget, viral banget. Banyak yang terlibat dalam kasus ini, baik kepolisian, FBI, terus juga banyak media yang menyoroti kasus ini, yang menaikkan kasus ini, dan akhirnya mengundang banyak volunteer-volunteer yang ikut membantu juga. Volunteer yang datang tuh bukan hanya puluhan atau ratusan, bahkan ribuan orang tuh datang. Dan bahkan ada fotonya para volunteer ini tuh bergandengan tangan membentuk barisan manusia seperti barikade itu untuk menjaga proses pencarian Jacob. Itu adalah pencarian besar-besaran yang mengundang banyak perhatian media dan berbagai pihak. Tapi dengan berlalunya hari, bukti-bukti yang didapatkan juga tidak kuat, maksudnya kekurangan bukti. Akhirnya proses pencarian ini menjadi tertunda bahkan terhenti. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan itu adalah bukti jejak kaki terakhir Jacob yang ditemukan bersebelahan dengan jejak ban di tempat di mana Jacob menghilang. Keluarga Jacob ini melakukan banyak sekali interview dan melakukan berbagai hal agar kasus Jacob ini tidak hilang atau menjadi kasus beku. Mereka selalu mengikuti setiap petunjuk-petunjuk yang diberikan meskipun hasilnya itu nihil. Pernah ada beberapa kali orang yang dinyatakan sebagai tersangka karena kemiripan kasusnya. Tapi ya itu, karena barang buktinya nggak ada, nggak kuat, dan tidak ditemukan kecocokan lainnya dan berbagai hal, akhirnya ya mereka dibebaskan. Hingga di tahun 2010, ada seorang blogger yang bernama Joy Becker. Dia ini akhirnya muncul ke publik, dia mendatangi polisi dan membeberkan banyak banget bukti-bukti yang didapatkan dari sejak dia memulai investigasinya pribadi di tahun 2003. Nah, jadi ini agak unik nih guys nih tentang si Joy Becker ini. Joy Becker ini yang akhirnya mengubah alur penyelidikan polisi sehingga polisi ini dapat menemukan tersangkanya siapa. Oke, aku ceritain sedikit tentang Joy Becker. Jadi pada saat penculikan Jacob itu, Joy Becker ini usianya baru 20 tahun. Dan pada saat itu dia ingat banget kasusnya Jacob ini sangat nge-boom banget, sangat viral banget, foto-fotonya ditempel di mana-mana. Dan sampai di tahun 2003 dia sudah menjadi seorang ibu, dan seiring berjalannya waktu dia ngurus anaknya, dia selalu kepikiran, selalu teringat tentang kasusnya Jacob. Dia selalu berpikir betapa sedihnya ibunya Jacob karena Jacob sampai saat ini nggak ditemukan. Nah, akhirnya di tahun 2003, si Joy Becker ini memulai investigasinya sendiri melalui Google. Tapi dia juga sempat mendatangi langsung lokasi kejadian di mana Jacob diculik. Dan dia juga sempat menghubungi ibunya Jacob, yaitu Patty Wetterling, untuk mewawancarai lebih detail mengenai kasus Jacob ini. Dalam investigasinya, Joy menemukan fakta bahwa ada 5 kasus pelecehan anak serupa yang berdekatan di daerah yang sama, dan hingga saat ini kasus itu belum terpecahkan juga. Joy mendatangi kelima anak itu satu persatu yang tentunya ya mereka saat ini sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Dan mereka menjelaskan, menceritakan tentang apa yang terjadi kepada mereka. Dan saat itu mereka semua mengatakan hal yang sama. Mengenai ciri-cirinya, perawakannya, badannya kekar, suaranya agak berat, tingginya rata-rata. Dan juga mereka sama-sama diancam akan ditembak jika menengok ke belakang dan tidak langsung pergi berlari sekencang-kencangnya. Salah satunya adalah Jared yang saat itu dia berusia 12 tahun pada Januari 1989, tepatnya 9 bulan sebelum kejadian penculikan Jacob. Jared yang saat itu sedang berjalan pulang sehabis berkumpul dengan temannya di sebuah kafe lokal di Cold Spring yang gak terlalu jauh jaraknya dari Saint Joseph. Nah, di perjalanan pulang itu Jared kemudian dihampiri oleh seorang pria yang menggunakan mobil. Pria itu menanyakan arah kepada Jared. Ketika Jared berhenti dan ingin menunjukkan arah, tiba-tiba pria itu langsung menarik Jared ke dalam mobil dan membekapnya. Dia dibawa ke daerah terpencil dan diserang secara seksual. Tapi kemudian pria itu mengantarnya kembali ke tempat di mana dia bertemu Jared dan menanyakan kepada Jared apakah Jared mengenali dia. Ketika Jared menjawab tidak,
Pria itu lalu membebaskan Jared, menyuruh Jared untuk lari sekencang-kencangnya, jangan menengok ke belakang, jika tidak Jared akan ditembak. Mengetahui semua kesamaan itu membuat Joy Becker berpikir bahwa semua kasus ini ada kesamaannya. Dan dia pikir bahwa orang yang melakukannya adalah orang yang sama. Joy akhirnya mulai bekerja sama dengan Jared dan Patty Wetterling, ibunya Jacob, untuk mengumpulkan bukti-bukti baru terkait semua kasus ini dan akhirnya memberikan kepada kepolisian dan FBI untuk selanjutnya diperiksa lebih lanjut. Pada 28 Oktober 2015, pihak kepolisian akhirnya mengumumkan sebuah nama yang dinyatakan sebagai tersangka, yaitu adalah Denny Henrich. Jadi sebelumnya guys, si Denny Henrich itu dulu udah ditetapkan sebagai tersangka kasusnya Jacob waktu tahun itu. Tapi karena buktinya nggak kuat, nggak ada hal-hal yang mengaitkan dia terhadap Jacob, akhirnya dia dibebaskan begitu saja. Tapi yang terjadi di tahun 2015 ini, kenapa Denny Henrich ini diumumkan kembali oleh polisi sebagai tersangka? Itu karena DNA-nya Denny Henrich ini ditemukan pada sweaternya Jared. Ingat kan, Jared juga mengalami hal yang sama dengan Jacob pada saat itu. Oke, kita balik lagi ke belakang. Jadi 9 bulan sebelum kasus penculikannya Jacob, Jared ini juga mengalami hal yang serupa seperti yang Jacob alami. Nah, si Denny Henrich ini, itu dia juga adalah tersangka dari kasusnya Jared, tersangka utamanya. Pada saat itu si Denny Henrich ini sudah diinterogasi juga oleh polisi terkait kasusnya Jared. Tapi dia itu selayaknya orang inosen, kayak merasa nggak tahu apa-apa, merasa nggak bersalah, dia nggak mengakui. Dan Denny Henrich ini, dia itu terlihat pada saat itu sangat kooperatif banget. Memperbolehkan polisi menggeledah rumahnya. Bahkan dia juga memberikan sampel rambutnya kepada polisi saat itu. Dan pada saat polisi menggeledah rumah Denny Henrich ini, polisi menemukan ada masker berwarna hitam, ada pakaian serba hitam juga, ditemukan juga sepasang boots juga warna hitam. Dan lebih anehnya lagi, polisi menemukan banyak banget foto-foto anak kecil yang cuma pakai anduk aja. Tapi pada saat itu si Denny Henrich ini beralasan atau berkelit. Denny sempat ditahan di kantor polisi selama 1 malam. Tapi pada saat itu karena polisi nggak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menjebloskan Denny ke penjara, akhirnya ya Denny dilepaskan begitu saja tanpa tuntutan. I don't know why, aku nggak tahu kenapa. Infonya pada saat aku searching case ini itu banyak banget critical errornya, padahal bukti-buktinya itu kalau menurut aku itu udah cukup untuk menyeret Denny ke penjara. Cuma nggak tahu kenapa banyak banget kesalahan dalam penyelidikan di kasusnya Jared maupun Jacob. Makanya sih Denny Henrich ini bisa dilepaskan begitu aja dan lolos selama 27 tahun lamanya bisa hidup tenang. Nah, karena polisi ini masih memiliki sweater yang dipakai Jared pada saat kejadian maupun DNA dari rambutnya si Denny Henrich ini, akhirnya di tahun 2015 polisi mulai memeriksa kembali, mencari kecocokan dan benar saja ternyata ditemukanlah kecocokan. Dan akhirnya si Denny Henrich ini ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian polisi menggeledah kembali rumah Denny Henrich ini untuk menemukan bukti-bukti lain dan siapa tahu ada bukti yang terkait dengan Jacob. Dan saat penggeledahan ditemukan sebuah borgol, lakban, banyak sekali baju anak kecil, foto-foto anak kecil, bahkan ada video porno yang terkait anak kecil. Dan polisi mengindikasi bahwa video tersebut yang buat adalah Denny Henrich sendiri. Tapi sayangnya karena di Amerika sana itu ada yang namanya Statute of Limitation, yaitu undang-undang yang mengatur batasan waktu di mana suatu kasus itu bisa diproses secara hukum. Dan di mana kasusnya Jared ini Statute of Limitation-nya udah habis. Jadi Denny Henrich ini nggak bisa dikenakan hukuman terkait dengan kasusnya Jared, dia nggak bisa dituntut. Tapi dia tetap dihukum, dia dihukum terkait pornografi anak. Ya seperti bukti-bukti yang udah didapetin di rumahnya, banyak banget video-video terkait anak-anak kecil yang diindikasi bahwa dia emang buat sendiri. Dan pornografi anak ini itu hukuman maksimalnya itu 20 tahun penjara. Setahun berlalu Denny Henrich ini di penjara sambil menunggu proses persidangan terkait dengan
berapa tahun masa hukuman yang akan dia jalani. Tapi 3 hari sebelum tanggal persidangannya berlangsung, kuasa hukum dari Denny Henrich ini datang mengajukan kesepakatan permohonan atau plea deal. Tergila kalau menurut aku, yang gak masuk akal. Dia bilang bahwa Denny Henrich akan mengakui perbuatannya dan memberitahukan di mana Jacob dikubur selama ini. Tapi dengan syarat, dia tidak mau diproses hukum terkait pembunuhan Jacob, melainkan hanya pornografi anak aja. Bayangin guys, jelas-jelas dia udah ngelakuin kesalahan yang banyak banget, dia udah melecehkan banyak banget anak, bahkan sampai membunuh salah satu di antaranya. Tapi dia nggak mau dihukum terkait semua kasus itu, terkait pembunuhan itu terhadap Jacob terutama. Selama 27 tahun lamanya. Dan dia hanya pengen dihukum terkait pornografi aja. Yang hukuman maksimalnya cuma 20 tahun penjara doang. Bahkan kalau misalkan dia itu berperilaku baik di dalam penjara, dia bisa keluar dalam 17 tahun. Bayangin dong. Wah, kalau aku sih gak habis pikir. Ini orang jelas-jelas bener-bener evil banget. Tapi kemudian keluarganya Jacob ini akhirnya setuju dengan permohonan kesepakatan yang diminta oleh Denny Henrich. Karena ya mereka juga udah lelah selama 27 tahun ini mencari di mana Jacob berada. Saat ini mereka cuma ingin memakamkan Jacob dengan semestinya. Denny akhirnya mengakui perbuatannya terkait pembunuhan Jacob dan menceritakan semua detail kejadian pada malam itu. Dia bilang malam itu bukan seperti dia merencanakan untuk menculik anak, bukan. Atau dia memang udah menstalker anak bertiga itu dan lalu berniat memang menculiknya. Bukan juga. Tapi dia bilang bahwa pada malam itu ya dia hanya random aja. Dia nggak tahu mau kemana, dia cuma pengen keluar rumah, naik mobil, lalu kemudian gak sengaja dia ketemu Jacob Trevor Aaron pada saat itu naik sepeda yang menuju rental. Ketika dia gak sengaja melihat ketiga anak itu, dia langsung memarkirkan mobilnya, memakai masker dan menunggu mereka, berharap mereka kembali ke jalan yang tadi. Dan ketika mereka kembali, dia menceritakan kejadian yang sama persis yang diceritakan oleh Aaron dan Trevor. Dia lalu memborgol Jacob dan mendudukkan Jacob di kursi depan bersebelahan dengan dia. Kebetulan Denny Henrich ini punya police scanner di mobilnya, bertujuan untuk menghindari keberadaan polisi. Dan kemudian dia mendengar lewat police scanner itu bahwa di St. Joseph sedang ada patroli polisi. Makanya kemudian dia akhirnya berkendara membawa Jacob ke Paintsville. Paintsville itu adalah area rumahnya si Denny Henrich ini. Denny Henrich ini memberitahukan bahwa selama di perjalanan Jacob ini terus-terusan menangis dan bertanya apakah dia memiliki kesalahan sehingga dia diborgol dan dibawa pergi. Sesampainya di Paintsville, Denny Henrich ini memarkirkan mobilnya di dekat ladang semak-semak, lalu menyuruh Jacob untuk keluar dari mobil dan dia langsung melakukan pelecehan seksual di situ. Abducting Jacob at gunpoint, handcuffing him, and sitting him in the front passenger seat of his car. Jacob crying, saying, "What did I do wrong?" How he took Jacob back to Painesville, 30 miles away. Heinrich took him to a gravel pit outside of town, removed Jacob from the car, removed his clothes, and took him to a grove of trees where he molested him. Jacob eventually said, "I'm cold, take me home," and started to cry. Heinrich choked up as he described how he saw a patrol car come down the highway. Heinrich told Jacob to turn around, raised a revolver to Jacob's head, but the gun jammed. Jacob was still standing. Heinrich said he pulled the trigger a second time, and Jacob fell to the ground. Bayangin guys, gimana ketakutannya Jacob pada saat itu ngedengar suara tembakan yang meleset. Di tempat itu juga Denny Henrich ini menguburkan jasadnya Jacob. Seminggu setelah pembunuhan itu, entah kenapa si Denny Henrich ini akhirnya balik lagi ke tempat dia menguburkan jasadnya Jacob. Dan kemudian dia memindahkan jasadnya tersebut ke tempat lain, di mana tempat itu adalah tempat dikuburnya Jacob selama 27 tahun lamanya. Pada saat kejadian, Jacob itu menggunakan jaket yang berwarna merah. Dan jaket merahnya Jacob itu selama 27 tahun itu mencuat di sela-sela rerumputan. Dan itu nggak ada yang tahu selama 27 tahun itu, nggak ada yang menyadari.
Padahal dengan jelas saat polisi datang, polisi tuh langsung ngelihat ada jaket merah di rerumputan itu. Bayangin, selama 27 tahun ini berapa orang yang udah lewat lokasi itu. Mungkin ada juga yang lewat area titik di mana Jacob dikubur, tapi miss sama sekali nggak ngelihat jaket merah yang ada di sela-sela rerumputan itu. Padahal di situ ada Jacob. Setelah selesainya kasus ini, akhirnya keluarga Jacob itu membuat pernyataan di depan publik. Jacob, I'm so sorry. It's incredibly painful to know his last days. Today, after 27 years, Patty Wetterling finally learned what happened to her son, Jacob. For us, Jacob was alive until we found him. Sangat sedih sih memang, soalnya yang aku baca keluarganya Jacob ini selama 27 tahun ini, setiap tahun, setiap hari di mana Jacob ulang tahun, mereka selalu nyalain lilin ulang tahun, berharap Jacob sendiri yang suatu saat nanti akan niup lilin tersebut. Bayangin loh, 27 tahun mereka ngelakuin hal yang sama setiap harinya, setiap hari ulang tahun Jacob, berharap Jacob suatu saat nanti itu kembali dengan selamat dan niup lilinnya. Tapi ternyata yang mereka tahu di sini kabarnya adalah Jacob udah meninggal di malam, di hari dia diculik. Terlebih karena pelakunya si Denny Henrich ini itu nggak dihukum setimpal dengan perbuatan yang udah dia lakuin. So guys, jadi itu kasus tentang Jacob Wetterling, kasus tentang penculikan anak, pelecehan seksual terhadap anak, bahkan pembunuhan terhadap anak. Dan tersangkanya nggak dihukum secara setimpal. Sebenarnya pas aku research kasus ini, aku baca banyak banget critical error atau kesalahan-kesalahan dalam penyelidikan terkait kasusnya Jacob ini. Kayaknya nggak hanya kasus Jacob, tapi kasus anak-anak lainnya juga pada saat itu. Karena nggak tahu kenapa tersangkanya ya satu nama itu aja, si Denny Henrich, tapi kenapa sampai nggak bisa dihukum, kenapa dia bisa sampai lolos gitu. Padahal kalau misalkan dilihat kembali, itu ciri-cirinya semua yang mereka katakan udah sama. Model tipe kasusnya udah sama, penculikan, pelecehan. Dan bukti-buktinya juga kalau dilihat dari di rumahnya itu, ya kalau menurut aku itu udah kuat, tapi entah kenapa nggak tahu, kayaknya banyak banget gitu kesalahan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Aku baca juga katanya pada saat itu si profilernya ini karena masih muda, baru lulus banget dari college-nya, jadi mungkin dia nggak punya pengalaman, makanya pada saat disodorkan kasus seperti ini akhirnya si tersangka ini bisa lolos. Atau banyak banget pokoknya critical error. Aku juga masih bingung bacanya. Kalau kalian mau baca, mungkin kalian bisa search langsung kasusnya Jacob Wetterling. Mungkin kalian mengerti nantinya. Kalau aku sih, aku udah agak bingung ya bacanya. Maksudnya ini jatuhnya siapa yang harus disalahkan kalau kayak gini. Karena tersangkanya ini 27 tahun lamanya baru bisa ketahuan gitu. Padahal dari dulu itu udah di depan mata. Aku nggak tahu sih siapa yang harus disalahkan pada kasus ini. Dan itu juga banyak pertanyaan juga terkait hal itu. Dan sampai sekarang juga, ya I don't know, kasusnya juga udah selesai. So, that's it. Itu aja guys untuk kasus hari ini. Aku harap kalian suka, bisa ambil sisi positif dari kasus yang aku kasih hari ini. Dan kalau kalian suka, kalian bisa pencet like, jangan lupa subscribe, dan juga tulis di kolom komentar kalau kamu punya kasus-kasus menarik lainnya. Siapa tahu aku bisa bantu untuk research dan ceritain ulang ke kalian. Dan see you in the next video. Bye guys.